Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wirda Ini Makfira dari kelas Komisi C. Nah, untuk pertemuan 3 kali ini, kita akan membuat sebuah output yang mana akan menerapkan view binding dan juga intent. Di mana di sini untuk zona pertamanya itu ada yang saya terapkan nanti di dalam pertemuan 3 ini ada login screen, yang mana di login screen-nya itu ada username, password, dan juga tombol login. Kemudian dia akan dinavigate ke halaman welcome atau welcome screen. Nah, di sini saya mengambil referensinya itu dari Figma. Di sini untuk rujukan desainnya atau referensi saya itu kira-kira seperti ini. Nanti kira-kira seperti ini output yang bakal saya hasilkan. Nah, kemudian untuk sketsa UI-nya tuh sama seperti di atas. Ada logonya, kemudian ada text view, di sini ada inputan, ada username juga password, kemudian ada button login atau masuk yang akan mengarahkan kita ke halaman welcome. Nah, ini ada color palette-nya yang saya gunakan berdasarkan rujukan atau referensi desain saya yang di atas. Kemudian ini untuk font-nya juga sudah saya taruh di sini untuk menjadi referensi saya ketika membuat login screen dan juga welcome screen. Nah, selanjutnya itu untuk flowchart-nya. Flowchart-nya itu yang pertama tentunya akan membuka aplikasinya, kemudian jika aplikasi yang dibuka itu, maka akan menampilkan halaman login screen. Nah, tadi kan di halaman login screen itu ada inputan. Nah, jika user mengetik username dan juga password, kemudian dia mengklik tombol login, maka aplikasinya tuh akan melakukan ibaratnya itu decision, yang mana dia tuh akan mengolah data tuh valid atau enggak gitu. Inputan yang password dan username yang dimasukkannya tuh valid atau enggak. Kalau misalnya valid, maka dia akan mengarahkan ke halaman welcome activity. Nah, kalau misalnya enggak, dia tuh akan mengulang dari awal, kemudian dia akan looping terus hingga username sama passwordnya tuh valid gitu. Nah, di sini ada tambahan sedikit. Tadi di awal kan saya ada bahas tentang view binding. Yang mana view binding itu yang memungkinkan kita tuh untuk mengakses langsung ke view XML tanpa kita tuh perlu membuat komponen-komponennya tuh satu-satu, kayak find view by ID-nya tuh satu-satu gitu, berulang kali. Jadi ini kalau misalnya kita pakai binding ini, jadi langsung per activity aja gitu dia buatnya, bukan per komponennya. Dia itu kalau misalnya kita gunain view binding ini, dia tuh bakal nge-generate binding class, yang mana tidak akan ada null pointer exception saat kita mengakses halaman view. Kemudian untuk view binding ini, dia tuh akan auto generate. Jadi setiap file XML dia tuh akan menghasilkan binding class-nya. Misalnya kita punya activity login XML. Nah, dia tuh activity login XML ini dia juga punya class activity login binding. Begitu juga dengan activity welcome XML, dia juga punya class activity welcome binding. Jadi per activity ya bisa dibilang dia punya bindingnya sendiri. Kemudian kita lanjut ke zona 2, yaitu bedah kode atau code annotation. Nah, di zona 2 ini, kode yang saya bedah yang pertama itu ada build Gradle. Yang mana build Gradle ini, dia itu adalah bagian yang akan menjalankan fitur yang view binding yang udah saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah buat ini, maka setiap file XML tadi itu akan secara auto-generate membuat class bindingnya masing-masing gitu. Seperti yang saya sudah sebutkan, misalnya kita buat activity login XML, maka dia punya activity login binding. Begitu juga untuk yang welcome. Nah, kemudian untuk bedah kode yang kedua itu adalah activity login XML, yang mana ini merupakan layout untuk halaman login. Nah, di sini ada image view, kemudian ada juga text view-nya. Sesuaikan aja dengan rujukan desain yang di Figma-nya ini. Nah, di sini untuk activity login XML-nya itu ya tentunya untuk layout untuk tampilan halaman login, yang mana akan mengatur semua posisi dan tampilan yang akan dilihat user, mulai dari gambar tadi ya kayak logo, kemudian ada text view, kemudian ada inputan password sama username. Terus yang seperti yang kita tahu untuk XML itu nggak punya logikanya, jadi dia itu ibaratnya cuman untuk ngatur tampilannya aja gitu.
Nah, selanjutnya itu ada login activity.kotlin, yang mana di sini ada berupa importan yang akan kita gunakan. Kemudian ada ini dia inisialisasi view bindingnya, yang mana ini yang akan menjalankan binding dari XML. Nah, kemudian di sini ada enable edge to edge, yang mana ini nih layar itu akan diperluas atau full screen itu bisa dibilang. Nah, kemudian untuk logikanya, ini ada logika untuk tombol login, yang mana dia itu akan mengambil teks dari inputan username menggunakan binding, bukan menggunakan find view by ID satu-satu gitu. Nah, kemudian begitu juga untuk password, dia juga sudah menggunakan binding di sini, binding.addUsername.text2string. Nah, kemudian untuk ini start activity intent finish ini maksudnya adalah setelah pindah ke welcome activity, login activity itu dihapus dari stack. Jadi dia itu ibaratnya bakal pindah ke halaman si welcome-nya itu. Nah, kemudian ini juga ada logika untuk mengirim username, yang mana username yang diinputkan itu akan ditampilkan di halaman welcome activity. Nah, untuk selanjutnya itu ada bedah kode untuk welcome activity Kotlin dan juga activity welcome XML. Yang pertama tuh untuk yang Kotlinnya, sama seperti tadi. Di sini saya sudah menerapkan bindingnya. Ini nih yang bagian verified late for binding ini, kita menginisialisasikan si bindingnya itu. Nah, kemudian sama juga, ini tadi yang enable edge to edge, itu tuh memang udah kayak aturannya gitu. Yang harus ada di setiap activity biar tampilannya tuh tidak kepotong sama sistem bar. Nah, di sini, ini tadi logika yang di bagian login activity. Sini kita bakal nginputin username. Nah, nanti di welcome activity, dia tuh bakal ngambil inputan username tadi yang di login. Dia akan menerima inputannya. Nah, kalau misalnya datanya itu sesuai atau berhasil dan tidak kosong atau nol, maka dia itu akan menampilkan kalimat selamat datang. Misalnya tadi inputannya Wirda, berarti selamat datang Wirda. Nah, kalau misalnya datanya itu kosong, maka dia tuh akan menampilkan selamat datang user aja gitu. Kan dia ibaratnya tuh nggak ada inputin apa-apa, jadi dia tuh ngasih defaultnya tuh user. Nah, ini untuk yang XML-nya sama seperti tadi. Tentunya ini hanya untuk ngatur tampilan, warna, font, semuanya dalam ini, kecuali logika tuh kita ngaturnya di Kotlin. Nah, kemudian di sini saya juga sudah menerapkan colors XML dan juga strings XML, yang mana ini merupakan file research. Nah, di sini untuk colors-nya itu, sini dapat kita lihat banyak warna ya. Nah, di sini semua warna tuh akan didefinisikan di file colors XML, yang mana nantinya akan dipanggil dengan add color / nama underscore warna di bagian XML-nya. Di sini nggak kelihatan ya. Nanti bakal dipanggil menggunakan add color. Nah, ini nanti lebih mudah kalau misalnya kita harus buat warnanya satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai warna yang sama, kita tinggal panggil namanya aja, add color / misalnya button text gitu. Jadi kita nggak perlu definisiin warnanya itu satu-satu gitu. Soalnya kan agak ribet gitu ya kalau misalnya satu-satu. Makanya di sini saya pakai file resource. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita mau ubah warnanya itu, misalnya kita mau ubah warna button kirim. Nah, itu tuh kita tinggal ngubah di sini aja yang di file colors XML. Nanti untuk outputnya jika dijalankan, maka dia itu akan langsung ikut berubah gitu. Kita nggak perlu ubah satu-satu di XML-nya itu sendiri. Nah, kemudian ini ada string. Di sini saya typo ya, ini harusnya strings XML, yang mana sama seperti penggunaan welcome. Di sini lebih kan kalau penggunaan colors, kalau strings itu lebih ke kalimat gitu. Kalau colors itu kan buat warna ya, ngatur warna. Kalau ini ngatur kalimat. Misalnya kalau misalnya untuk di bagian login title, dia tuh pasti kita mau pakainya welcome back gitu-gitu. Nah, ini nih dengan kita menggunakan strings XML ini, saat kita mengolah teks itu menjadi lebih mudah dan terstruktur, karena kita tuh cuman ngelakuin perubahan di strings XML ini, sama ibaratnya itu dengan colors XML tadi.
Nah, teks input layout itu akan membuat tampilan kita menjadi lebih konsisten serta memudahkan kita jika misalnya suatu saat itu nanti kita ingin kembangkan lagi aplikasi kita ke dalam beberapa bahasa. Jadi tinggal ngubah yang bagian ininya aja lagi. Jadi kita nggak perlu ngubah satu-satu di file XML-nya yang kayak welcome atau login. Kita nggak perlu ngubah tuh di sana satu-satu. Kita tinggal ngubah di sini aja. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke zona 3, troubleshooting diary. Di sini error yang pertama itu ada ini ya, nampak loketnya itu yang mana penyebabnya ini hanya ada warna custom. Kayak misalnya background login, button login gitu-gitu. Tapi di bagian themes.xml-nya tuh masih ada yang manggil color primary, color accent. Jadi dia tuh nggak sesuai lah gitu ibaratnya. Yang didefinisikan yang A, yang dipanggil yang B gitu. Jadi di sini dapat saya temukan kode bermasalahnya tuh di bagian ini. Ini dia itu background theme-nya, dia tuh manggil button login background. Sedangkan di sini nggak ada tuh yang namanya button login warna button login background. Nah, jadi di sini saya itu membuat ibaratnya tuh kayak warna baru, ibaratnya tuh kayak file baru yang mana ini kan sebelumnya ini untuk ngasih warna buat si buttonnya gitu ya. Buttonnya punya background. Nah, jadi di sini saya buat ibarat tuh kayak sebuah file baru gambar di drawable-nya yang mana untuk si background buttonnya ini. Jadi dia nanti manggil yang ada di drawable-nya itu aja. Nih, untuk isinya itu seperti ini. Nah, di sini dia tuh ada manggil button login sama button start ya untuk colornya. Kalau itu kan udah selesai tuh, sama yang didefinisiin di colorsnya ada button login start sama button login end. Makanya dia tuh nggak error lagi. Jadi saya buat file yang baru lagi untuk membuat warna untuk si button backgroundnya itu. Nah, kemudian untuk error yang kedua itu ada error di sini yang nggak terlihat di gambar. Pas saya ngejalin aplikasi itu kayak tiba-tiba tertutup gitu. Dia muncul pop up kayak ini open app again, close app. Jadi ini kayak dia tuh langsung crash gitu tiba-tiba gitu. Nah, di sini di loketnya itu ada fatal exception main enable to start activity gitu. Ini karena dia tuh berhubungan langsung sama error 1 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena error 1 belum diselesaikan, di search warna itu nggak ditemuin, maka si app-nya ini nggak bisa jalan gitu. Kalau misalnya kita ada fixkan error 1 ini, lalu kita jalankan, kita build ulang aplikasinya, maka dia tuh udah nggak error lagi gitu. Jadi karena ada error tadi, makanya si app-nya nggak bisa jalan. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah error view binding-nya itu sendiri. Yang mana di sini penyebabnya itu adalah saya tidak membuat view binding-nya itu di bagian Gradle app itu. Gradle build app. Jadi kalau tidak saya inisialisin dulu binding-nya di sana, maka jika saya menerapkan binding di file Kotlin-nya itu tuh sama aja, dia tuh bakal error gitu karena dia tuh ibaratnya bindingnya belum ada, kemudian udah didefinisiin, makanya dia tuh error. Nah, karena view bindingnya itu dimatikan. Jadi Android Studio itu tidak generate class activity login bindingnya tuh. Jadi untuk solusinya itu saya akan menambahkan kembali view binding di bagian build features di build Gradle. Nah, kalau misalnya udah ditambahin, maka klikkan sign now aja di Android Studio-nya. Kemudian untuk outputnya itu seperti ini. Jika saya inputkan nama saya dan juga password, kemudian klik tombol login, maka akan mengarahkan ke halaman welcome. Nah, di sini untuk di welcome itu sendiri menggunakan intent, function intent, yang mana dia itu jika kita ngeklik suatu tombol, maka dia itu akan mengarahkan kita ke halaman berikutnya. Itu nanti bisa di set aja sesuai keinginan kita mau diarahkan ke halaman yang mana. Di sini untuk GitHub-nya saya udah nge-push ke repository saya di sini, pertemuan 3. Jadi baiklah, segitu video dari saya untuk pertemuan 3 mobile. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.